Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari SMK Negeri 2 Kendal yang pada saat ini mengikuti PPG di Universitas Negeri Yogyakarta dengan kompetensi Teknik Ketenagalistrikan. Pada materi kali ini yaitu adalah pemasangan unit AC split. Ini termasuk dalam sistem instalasi tata udara, di mana sistem instalasi tata udara ini ada beberapa, mengenai ada AC split, AC kaset, VRV, terus AC sentral, AHU, dan lain-lain yang kaitannya dengan tata udara, yaitu untuk membuat nyaman seseorang yang ada dalam ruangan tersebut. Nah, untuk unit AC split ini adalah salah satu instalasi tata udara yang paling banyak dipakai oleh masyarakat umum, karena memang ini ukurannya simpel, yang kecil ya. Namun untuk AC sentral, AC kaset itu biasanya digunakan untuk kantor ataupun ruangan yang besar-besar. Di sini pemasangan unit AC split, yaitu di sini tujuannya untuk menentukan peralatan yang digunakan, menguraikan proses pemasangan unit tata udara domestik, menggunakan proses pengecekan kebocoran, menjalankan operasional unit, gimana caranya itu nanti, terus mengukur performance unit tata udara. Jadi setelah kita pasang, kita mengukur performanya, mengidentifikasi peralatan unit tata udara, melaksanakan instalasi unit tata udara, dan mengoperasikan unit tata udara domestik tersebut dengan benar dan teliti. Peralatan dan bahan pemasangan unit tata udara domestik. Peralatan dan bahan apa saja yang untuk memasang tata udara domestik ini? Pemilihan posisi penempatan AC. Nah, ini sangat menentukan, karena nanti sebuah AC itu tidak hanya bagian indoor saja, namun outdoor. Nah, karena memang syarat untuk pipa saluran dari outdoor ke indoor itu diusahakan tidak terlalu jauh, agar rugi-rugi baik yang ditimbulkan untuk listriknya maupun rugi-rugi pendinginannya itu tidak terlalu besar. Pemasangan unit indoor, pemasangan unit outdoor. Peralatan dan bahan yang pertama adalah obeng. Ini digunakan untuk membuka maupun mengencangkan kabel. Nah, di sini terus ada roll kabel. Di sini untuk bor, mengebor. Jadi untuk pipa dari outdoor ke indoor itu biasanya menggunakan bor dan menggunakan mata bor jenis Holso yang besar ya, biasanya diameternya yang besar. Karena untuk menggunakan bor yang kecil, mata bor kecil, maka tidak akan cukup untuk sampai pipa. Ada tangga di sini untuk naik turun, karena memang unit indoor itu dipasang di atas tapi tidak di bawah ya. Outdoor pun begitu juga, ketika dia ada di lantai 2 atau lantai 3. Mungkin kalau lantai 1 tidak perlu tangga untuk outdoor, tapi untuk lantai 2 dan seterusnya itu menggunakan outdoor. Ada kunci Inggris. Di sini digunakan untuk mengencangkan maupun mengendorkan baik dari pipa maupun nanti mur bautnya. Terus berbeton ini untuk pengeboran. Kunci ring pas ini juga nanti digunakan untuk mur bautnya. Terus di sini ada pompa vakum, manifold gauge, kunci L atau hex, flaring, dan swagging tool. Nah, ini digunakan memang berbagai macam ya pompa vakum ini untuk memvakum. Setelah kita pasang, sebelum dari outdoor kita buka menggunakan kunci L, freonnya masih tersimpan di dalam kompresor, maka kita vakum dulu untuk indoornya maupun pipa salurannya. Manifold gauge ini untuk mengukur tekanan yang di dalam. Flaring dan switching ini untuk pipanya dan nanti sambungannya bisa rapat. Kunci L untuk membuka dan menutup di triple Y maupun 2Y di unit outdoor. Terus di sini ada water pass, terus roll meter, dan lain-lain. Ada roll meter, di situ ada mata bor beton. Nah, ini Holso itu seperti ini. Nanti ada
tang meter, tang ampere ya di sini, terus termometer, termogan ini ya namanya. Oh ya, ini untuk water pass ini digunakan mungkin digunakan agar pemasangan indoor maupun outdoor itu harus benar-benar 90 derajat ya. Jadi dia tidak miring ke kanan maupun miring ke kiri. Nanti akan berpengaruh, misalkan untuk indoor yang miring, nanti aliran airnya untuk air yang hasil dari pendinginan itu biasanya ada uap air bagian luar, maka itu akan menetes, nanti bisa tidak teratur, karena untuk tetesan air itu memang full menggunakan gaya gravitasi ya. Itu. Terus ada pipa set, kabel NYA 3x1, jadi ini isinya 3, yang ada fasa netral ground nanti untuk pemasangan dalam, drain pipa ini untuk pembuangan air, terus duct tape ini untuk membungkus sambungan pipa, terus insulation tape atau isolasi, terus dinabol ini untuk biasanya untuk outdoor, scrub ini juga outdoor, murbaut ini untuk mengencangkan bagian outdoornya. Terus penempatan unit outdoor, jarak minimal dari langit-langit itu 15 cm. Kenapa ini 15 cm? Karena untuk perputaran udara, jadi untuk keluarnya itu biasanya bagian bawah, nanti dia akan menghisap dari bagian atas, jadi tidak terlalu panas bagian atasnya. Terus jarak minimal dari batas dinding baik kanan maupun kiri adalah 20 cm. Jadi ini untuk memudahkan pemasangan. Terus jarak minimal dari lantai adalah 2,3. Ini untuk apa? Agar dia tetap aman posisinya ya, tidak mengganggu maupun tidak mengganggu dari posisi orang yang menggunakan. Jadi dia tidak terlalu dekat juga, jadi dia aman. Terus pemasangan unit outdoor, jarak minimal dari langit-langit 60 cm. Ini jadi bagian atas ini harus ada ruangan juga. Kanan kiri di sini ada jarak minimal dari batas dinding sebelah kiri 15 cm. Jarak dinding dari sebelah kanan 60 cm. Loh, ini kok berbeda? Padahal kalau unit indoor tadi sama. Karena untuk unit outdoor bagian sebelah kanan ini, yang ini adalah untuk pemasangan pipa. Jadi pipanya ada di sini. Terus jarak minimal dengan dinding ini kan nanti yang nempel dinding ini 10 cm. Agar apa? Ada sirkulasi udara. Jadi unit outdoor tetap terkena udara. Terus jarak minimal dari dinding atau menghalang sirkulasi itu depannya itu 70 cm. Jadi misalkan unit outdoor, di depan outdoor itu ada tembok lagi, maka diusahakan adalah minimal jaraknya itu 70 cm. Karena apa? Di sini ada fan yang dia menyembur keluar untuk menghisap panas yang ada di kondensor itu, dia tidak terjadi turbulensi ya. Jadi dia tidak ada angin yang kembali lagi ke dalam. Jadi putarannya bisa maksimal. Nah, terus untuk posisinya seperti ini unit indoor, ini unit outdoor. Jadi ini selongsong. Nah, di sini nanti pakai duct tape agar tidak ada hembus tetesan air ya. Karena pipa sambungannya ini ketika dia tidak dilapisi dengan pelindung sejenis karet atau dia tidak dikasih duct tape, maka dia akan mengembun, nanti akan menetes. Ketika ini terjadi di dalam, maka akan membuat tidak nyaman dari penghuninya. Seperti itu. Nah, di sini ini dipasang klem juga. Terus ini dicari amannya seperti apa. Nah, ini adalah diagram wiring untuk indoor dan outdoor. Jadi seperti ini dari sumber, terus di sini menggunakan dari sumber tegangan, nanti ini masuk ke indoor dulu, nanti ini sumbernya, terus nanti dikoppel dengan unit outdoor. Nah, kabel yang dari indoor ke outdoor dipasang di mana? Nanti dijadikan satu,
sebelum dikasih duct tape itu dengan pipa, jadi tetap aman, dia tidak mengganggu, secara estetika juga bagus. Terus tes kebocoran, gas yang diperlukan untuk tes ini adalah reagennya sesuai dengan sistemnya, tapi untuk ekosistem di sini menggunakan nitrogen. Kenapa menggunakan nitrogen di sini adalah biar pipanya juga aman. Jadi setelah kita pasang semuanya, maka kita cek menggunakan gas nitrogen, diberi tekanan. Sebelum ini unit odornya dibuka untuk freonnya keluar ya. Jadi yang dicek itu untuk pemasangan itu adalah dari pipa bagian sebelah kanan unit odor, itu ada 2 pipa. Jadi pipa yang ke atas saja yang dicek. Di dalam unit odor tidak perlu dicek karena memang dari pabrik, standar pabrik sudah dicek ya dari sana, karena dan di situ untuk penyimpanan freon dicek semuanya, karena nanti ketika sudah kita buka freonnya terus terjadi kebocoran, ya sudah, kita berarti harus mengisi freon lagi. Jadi fungsinya itu. Terus sebelum dibuka juga ini divakum menggunakan alat vakum ya, ini yang menggunakan 3-way bagian bawah ya. Jadi ini tetap di sini tetap ditutup, tertutup, ini 2 ini masih tertutup. Kita vakum mungkin selama sekitar minimal 15 menit, nanti dimatikan, terus ini ditutup, nanti dilihat di jarum manifold gautnya ini dia ke arah 0 apa tidak. Kalau minus berarti aman. Tapi ketika dia bergerak ke atas, maka kemungkinan ada kebocoran. Nah, diusahakan mendekati 29 Hg VAC ini ya. Nah, terus untuk pengisian, kalau memang itu AC masih baru, maka kalau tidak ada kebocoran maka tidak perlu mengisi. Tapi ketika tadi ada yang keluar atau kebocoran atau kita mau pindah, maka perlu ditambahkan. Ini untuk R22 kurang lebih 60 PSI dan untuk R410 kurang lebih 120 PSI. Standar. Nah, terus pengoperasiannya setelah kita selesai semuanya, nyalakan AC. Terus tes ampere, ukur tekanan, dan ukur temperatur. Dari 4 ini ketika kondisinya sudah sesuai semua, misalkan ampernya, oh dia 1 PK, berarti berapa ampere, di situ kan kita lihat, misalkan 750 wattan sekitar segitu. Oh ini sudah sesuai karena AC-nya 1 PK, tekanannya ampernya sekitar segitu. Oh ini sudah sesuai, tekanannya sudah sesuai, temperaturnya sudah sesuai, oh berarti sudah clear. Tapi ketika temperatur nanti belum tercapai, nah kita lihat di situ tes ampernya masih di bawah standarnya, berarti kemungkinan di dalamnya ada freon yang kurang karena tekanannya kurang. Dengan menambah freon maka nanti ampernya akan naik sesuai yang ada di nameplate unit AC-nya. Maka nanti ketika normal semuanya temperatur akan tercapai sesuai yang diinginkan.